Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu karakter yang menurut kita cukup red flag ada di dalam serial Adit dan Sopo Jarwo. What? Kemarin kita sempat bahas tentang Dennis, karakter yang sangat dibenci karena dianggap beban. Sekarang ada satu karakter yang kayaknya dia jauh lebih membebankan deh daripada Dennis, yaitu ayahnya Adit. Ayahnya Adit ini selalu digambarkan sebagai sosok yang penyayang dan sangat mencintai anak istrinya. Namun di balik itu ada satu hal yang bikin kita malah menyimpulkan bahwa ayahnya Adit ini sebenarnya agak sedikit red flag. Mau tahu apa itu? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Aji Surya Dharma atau yang lebih akrab disapa Pak Surya merupakan salah satu karakter pendukung dalam serial Adit Sopo Jarwo sebagai ayahnya Adit. Dalam beberapa episode, Pak Surya ini sering diperlihatkan sebagai sosok ayah yang baik untuk Adit dan Adel ataupun untuk Bu Amira yang merupakan istrinya. Dalam beberapa episode, ayahnya Adit ini juga selalu diperlihatkan sebagai ayah yang bertanggung jawab dan bijaksana. Selain itu, dia juga baik sama tetangga-tetangga, ya nggak sih? Pernah ada satu episode dia traktir keluarga sama Sopo Jarwo juga karena udah nyelamatin Adel ketika ia mengunci Adel di dalam rumahnya sendirian. Sekilas memang dia nampak seperti ayah dan juga suami yang baik ya. Pada awalnya kita juga berpikir demikian, hingga akhirnya kita menyadari satu sifat red flag dari ayahnya Adit ini, yaitu pelupa. What? Oke, pelupa mungkin tidak bisa masuk dalam kategori red flag ya, apalagi dalam sebuah hubungan rumah tangga atau hubungan ayah dengan anak-anaknya. Tapi sifat pelupa dari Pak Surya ini tuh udah kelewat batas, bahkan bisa membahayakan dirinya maupun keluarganya sendiri. Sehingga kayaknya perlu deh ada pengobatan khusus untuk dia. Pelupa yang dialami oleh ayahnya Adit kayaknya udah kronis banget. Dalam serial ini sendiri, karakter ayahnya Adit atau Pak Surya emang sengaja didesain sebagai orang yang pelupa. Mungkin mereka nyadar kali ya bahwa keluarganya Adit ini tuh terlalu cemara alias terlalu sempurna. Sehingga salah satu di antara mereka dibikin pelupa. Biar ada konflik gitu. Tapi masalahnya adalah pelupa yang dialami oleh ayahnya Adit tuh kayak membahayakan banget. Awalnya sih cuma lupa bawa dompet atau bawa kunci, tapi lama-kelamaan dia lupa hal-hal yang penting bahkan nyawa anaknya sendiri. Dan gak tahu ya bapaknya Adit ini nyadar gak sih kalau dia pelupa? Maksudnya kalau dia emang nyadar kalau pelupanya tuh udah parah banget, setidaknya dia bikin memo atau catatan gitu. Dia yang inisiatif gitu biar orang lain gak repot. Ya gak sih? Ada satu episode yang benar-benar menunjukkan betapa pelupanya dan cerobohnya Pak Surya bisa membahayakan orang lain. Episode yang dimaksud adalah Adel terkunci, ayah kena sanksi. Dalam episode ini, Pak Surya atau sebut saja si ayah ini dimintai oleh Bu Amira untuk jaga Adel. Soalnya si Bu Amiranya tuh mau beli vanili ke Babacang. Kayaknya lagi bikin kue tuh si ibu. Ayah ngangguk, dia bakal jagain Adel. Orang Bu Amira cuma bentar doang kan ke warung Babacang doang. Nah, belum 1 menit Bu Amira pergi, datang temannya ayah yang mengajak si ayah untuk ke acara bazar kamera. Ayah lupa kalau hari itu adalah hari terakhir acara tersebut. Oke lah, lupa acara bazar kamera masih bisa dimaafkan. Yang tidak dimaafkan adalah dia lupa malah mengunci anaknya sendiri, si Adel, sendirian di rumah. Kan blow on banget ya sih? Nih ya, kalaupun dia lupa bahwa di dalam rumah itu ada Adel, setidaknya dia inisiatif untuk jangan membawa kunci rumah itu ke bazar kameranya. Biasanya kan kalau suami istri atau sebuah keluarga mah suka ada satu spot yang khusus dipakai buat naruh kunci, ya nggak sih? Nah, ini tuh enggak, si ayah malah ngebawa kunci itu tanpa berpikir panjang bahwa mungkin nanti akan ada orang yang datang ke rumah selama dia berada di bazar itu. Dia pergi begitu aja meninggalkan Adel sendirian di dalam rumah yang mana ini sangat membahayakan. Dalam episode ini sendiri, Adel beberapa kali hampir saja menemui celaka. Misalnya jatuh dari kursi atau meja, atau tersiram air panas, dan lainnya. Kalau misalnya ada Adit dan Sopo Jarwo di universe lain, mungkin hal-hal yang tadi disebutin benar-benar terjadi. Tapi untungnya Adel nggak kenapa-napa dan masih sehat-sehat aja karena dibantu oleh Sopo dan Jarwo. Si ayah pulang pas si Adel udah diselamatin dan langsung minta maaf. Dia sendiri ngaku kalau dia emang lupa lagi. Di sini dia kan udah nyadar ya kalau dia tuh sebenarnya pelupa. Pelupanya tuh udah kayak bikin orang lain tuh repot, beban banget si ayah ini. Harusnya dia punya memo atau catatan sendiri gitu gak sih?
Sifat pelupanya dia yang udah sampai tahap ini tuh nggak bisa dianggap sembarangan. Karena ada beberapa kasus di dunia nyata di mana orang tua lalai mengunci anak di dalam kamar atau di dalam rumah hingga akhirnya nyawa mereka melayang. Seperti yang terjadi di Pulau Gadung ini di mana ada 3 balita tewas karena kebakaran yang ternyata 3 balita tersebut terkunci di dalam kamar. Bayangin kalau ini terjadi pada Adele, ngeri banget deh. Ada juga dalam episode Lewati Tantangan Hadapi Rintangan. Dalam episode ini, ayah ketinggalan tiket kereta padahal posisi udah di stasiun. Adit sebagai karakter utama inisiatif untuk mengantar tiket itu dengan sepedanya. Aduh, lagi-lagi nyusahin orang, nyusahin anak sendiri lagi. Anyway, karena Adit ini adalah karakter utama, Adit hampir aja ketabrak oleh Pak Haji Udin. Untung, cuma hampir. Bayangin kalau beneran ketabrak, bisa menyesal seumur hidup tuh si ayah. Dari episode ini sebenarnya yang kita soroti bukan sifat pelupanya ayah yang bisa ketinggalan tiket kereta padahal dia mau naik kereta. Tapi lebih ke bagaimana dia tuh kayak kurang prepare gitu jadi cowok tuh. Jadinya kan nyusahin diri sendiri maupun orang lain. Ya bayangin aja deh, kalian mau pergi keluar kota pakai kereta. Pas prepare, pasti tiketnya tuh diamanin duluan gak sih? Kita prepare supaya tiketnya tuh kebawa. Lah ini ayahnya Adit sampai lupa sama tiketnya sendiri. Kan kelihatan banget ya kalau dia tuh kayak kurang prepare gitu. Masih banyak episode-episode lain yang memperlihatkan betapa pelupanya si ayah ini bisa masuk ke dalam kategori red flag dan bisa membahayakan orang lain. Namun, sifat pelupa, teledor, ceroboh, dan juga ketidakpedulian ayah benar-benar terlihat dalam film panjang Adit dan Sopo Jarwo. There are so many things we need to talk about ayahnya Adit. Ada banyak hal yang harus kita bahas mengenai ayahnya Adit dalam film panjangnya. Oke, sebagai konteks, film panjang Adit Sopo Jarwo ini menceritakan tentang liburan keluarga Adit ke daerah Jogja. Awalnya mereka akan berangkat ke Jepang, tapi karena ayahnya Adit ini tiba-tiba di PHK, akhirnya liburannya tuh jadinya ke Jogja. Oh ya, ini sedikit ralat nih, di video sebelumnya kita menyebutkan bahwa ayahnya Adit ini di PHK mungkin karena COVID. Tapi kita lupa kalau film itu settingnya di tahun 2005 dan belum ada COVID waktu itu. Jadi ini siapa nih yang pelupa, gue atau ayahnya Adit? Oke, balik lagi ke filmnya. Adit dan keluarga akhirnya pakai kereta untuk pergi ke Jogja. Dan di sini terlihat jelas betapa red flagnya ayahnya Adit sebagai seorang laki. Tepatnya sebagai seorang ayah dan juga suami. Pertama-tama, hal yang sudah melekat dengan DNA-nya yaitu pelupa. Ini seolah menjadi pertanda buruk bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ayahnya Adit lupa membawa tiket, tapi untungnya pada saat itu dia belum jauh, jadi masih bisa balik lagi untuk mengambil tiketnya. Gila sih, di saat kayak gini aja dia bisa lupa sama tiketnya. Tapi ini masih mending, karena selanjutnya dia lupa sama anaknya sendiri. Oke, singkat cerita, Adit dan keluarga kini sudah berada di dalam kereta. Waktu itu, Bu Amira lagi mengandung Adele, jadi Adele belum lahir ya di film ini. Di sini, ayahnya Adit bertingkah sangat asshole alias menyebalkan karena dia tuh nggak peka. Awalnya ketidakpekaannya itu hanya sebatas nama untuk Adele saja. Jadi ada satu scene di mana Adit ini menginginkan nama adiknya itu Adele karena lucu katanya. Serasi Adil dan Adit. Tapi si ayah malah pengen namainnya itu Asih bukan Adele. Katanya itu pemberian dari kakeknya gitulah. Letak gak pekanya si ayah ini adalah kenapa sih dia tuh gak ngeiyain aja gitu. Kenapa dia gak ngeiyain omongan si Adit kalau nama calon bayinya itu ya Adele. Biar si Adit ini tuh gak cemberut terus gitu, biar dia happy. Karena kan sejak awal Adit ini tuh kan udah kesel banget ya karena liburannya itu malah ke Jogja bukan ke Jepang. Kayak kenapa sih gak diyain aja. Bu Amira kesel tuh, suaminya tuh gak peka, malah didebat. Coba deh kalian perhatikan cuplikannya. Kalau Adit lahir namanya pengen Adelia ya bun. Bagus kan? Iya, bagus banget. Emang kenapa sih? Lucu aja bun. Adit, Adelia. Adit, Eyang kan sudah punya nama buat adik kamu. Namanya Asih. Bagus lah. Ayah. Ngeselin gak sih? Gak berhenti di sana. Bunda Amira tiba-tiba merasakan kontraksi saat dalam perjalanan. Dan dia pengen biskuit. Bu Amira pengen banget biskuit itu, tapi sayangnya lagi-lagi ayahnya Adit lupa naruh biskuitnya di mana. Saat berhenti di stasiun Cirebon, dia nggak inisiatif sama sekali untuk beli biskuit untuk istrinya. Malah si Adit yang pergi.
Dan dari sinilah Adit akhirnya hilang karena ketinggalan kereta. Dari sikap ketidaksiapan alias kurang prepare-nya si ayah, Adit jadi ketinggalan kereta. Lagi-lagi ngerepotin orang lain. Dan yang selalu direpotin tuh Adit anjir, anaknya sendiri. Adit nih udah direpotin sama Dennis, sama bapaknya juga anjir. Masih belum berakhir, ini adalah puncak kekesalan kita terhadap ayahnya Adit yang sebagai orang tua sangat tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya sendiri. Dalam salah satu scene, ayahnya Adit ini nggak mudeng alias nggak ngeh pas Adit bilang kalau dia tuh mau keluar buat beli biskuit. Mungkin karena ayahnya Adit ini lagi direpotkan dengan Bu Amira yang sedang kontraksi. Tapi masalahnya adalah di sini, saat kontraksinya udah selesai, si ayahnya Adit ini tuh malah sibuk main HP. Coba lihat deh. Maksudnya nih ya, nih di depan lu nih bapaknya Adit, tolong deh. Kursi lu tuh kosong. Astagfirullah, salah. Maksudnya nih ya, bapaknya Adit, Pak Surya, di depan lu nih, kursinya tuh kosong alias anak lu tuh nggak ada di depan. Dia malah asik main HP anjir. Kalau misalnya nggak diingetin sama Bunda Amira, mungkin dia nggak bakalan ngeh kalau Adit tuh nggak ada di depan kursinya. Bu Amira nanya Adit kemana, kok belum balik? Dan dengan simpelnya, dia menjawab, katanya Adit itu lagi ke toilet. Hanya dengan melihat seorang anak kecil masuk ke dalam toilet. Maksud gue kayak, nih kalau gue jadi suami ataupun seorang ayah, amin, gak mungkin gue biarin anak gue yang masih SD ke toilet sendirian di dalam kereta. Apalagi ini konteksnya tuh lagi perjalanan jauh, segala hal bisa saja terjadi. Tapi ayahnya Adit ini tuh emang kayak nggak peduli ya sama anaknya sendiri. Pas dicek ke toilet pun, dia tuh bisa menyimpulkan bahwa Adit memang ada di toilet hanya dengan mendengar suara anak kecil di dalam sana. Dia belum melihat siapa yang ada di dalam toilet, tapi udah menyimpulkan bahwa itu adalah Adit. Sungguh father of the year ya ayahnya Adit ini, alias father Ada ya orang tua se-reckless itu. Parahnya lagi adalah ayahnya Adit bisa sampai ketiduran, padahal si Adit ini belum datang juga. Bu Amira juga nih, masa anaknya sendiri ke toilet selama itu nggak notice malah sampai ketiduran? Gimana sih nih dua couple orang tua, gila deh. Baru deh setelah mereka bangun dari tidurnya, mereka baru nyadar kalau Adit hilang. Di sana baru tuh panik sendiri kan, repot sendiri kan. Kekesalan penonton akhirnya terwakilkan oleh kakeknya Adit yang memarahi Pak Surya alias ayahnya Adit yang gak becus ngurus anak. Katanya ngurus anak satu aja gak bisa, apalagi nanti kalau punya anak dua. Dan kakeknya Adit ini tuh bener, seolah tidak belajar dari kesalahan. Kita tahu bahwa ayahnya Adit ini ya tadi pernah ngunci Adel di rumah sendirian. Untung Adel gak kenapa-napa. Nah, begitulah ungkapan kekesalan kita alias sisi gelap dari ayahnya Adit. Sifat pelupa yang diderita oleh bapaknya Adit ini tuh kayak udah perlu ditangani dengan serius sih, karena udah mau mengarah ke Alzheimer, ya nggak sih? Atau bahkan mungkin short term memory loss atau hilang ingatan jangka pendek. Kita juga heran kenapa ayahnya Adit ini bisa jadi pelupa kayak gini, pasti ada penyebabnya dong. Berdasarkan artikel yang kita baca, beberapa hal yang menyebabkan seseorang bisa jadi pelupa adalah karena stres, cemas, kurang tidur, konsumsi obat-obatan, atau bahkan minum alkohol berlebihan. Wah, jangan-jangan ayahnya Adit diam-diam suka... Yes! Maksudnya dia kan seorang pekerja keras nih, pasti banyak momen stresnya. Nah itu udah bikin jadi pelupa tuh. Nah sekarang untuk mengatasi stresnya dia malah minum alkohol, makin menjadi pelupa deh yang ada di dalam dirinya. Waduh, kalau ini emang bener parah banget sih ayahnya Adit. Tapi semoga gak bener ya. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.